penghancur dari segala macam bentuk kenikmatan yang ada ini. Apa dia? Al-maut, kematian. Sahabat yang dicintai Allah, apapun kita, rumah akhir kita adalah kubur. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau datang itu waktu, maka dia tidak akan pernah maju, tidak akan pernah mundur. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini bagi seorang mukmin itu adalah ladang untuk akhirat dia. Maka detik ini, mari, apa yang bisa kita kerjakan. Kesenangan itu bukan di waktu yang pendek, tapi kesenangan untuk di masa yang jauh lebih panjang lagi. La tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul, wa Masjidil Aqsa. Inilah 3 poros surga dunia. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita mampu juga walaupun sebentar mengambil atau mengangkat ya jenazah yang biasa ada di sini untuk dibawa ke Baqi ya. Sahabat yang dicintai Allah, kita perlu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mendapatkan kematian. Ini harusnya menjadi bahan perenungan kita bersama kaitannya dengan masalah kematian, bahwa saat ini memang badan kita sehat, mungkin saat ini kita berkecukupan, tapi kita perlu tahu bahwa satu saat Allah Subhanahu wa taala akan cabut nyawa kita. Satu saat waktu di mana yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan sampai pada kita. Maka ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini harusnya mampu untuk mengingatkan kepada kita, kehidupan dunia yang Allah berikan ini tidak kekal, kehidupan dunia yang Allah berikan ini tidak abadi, kehidupan dunia yang Allah berikan ini sementara. Maka dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, bahwa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah dia orang yang sukses. Maka dari itu di dalam Islam, kematian bukan akhir segala-galanya, tapi kematian itu merupakan bahagian daripada penentu kesuksesan atau tidak suksesnya kita sebagai seorang muslim. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita juga termasuk bahagian orang yang mampu menjadikan kehidupan dunia ini menjadi ladang untuk akhirat kita. Dan inilah poros surga. Semoga kita tidak termasuk golongan manusia-manusia yang menghabiskan waktunya hanya untuk berbuat zalim dan ingkar kepada Allah. Karena pada hakikatnya, hidup manusia di dunia ini semata-mata hanya untuk beribadah dan mengumpulkan bekal terbaik menuju mati. Sahabat yang dicintai Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, 2 kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Jangan kita sampai terbuai oleh waktu dan menjadi orang yang rugi karena waktu yang kita miliki terbuang dengan sia-sia. Sahabat yang dicintai Allah, ada saudara kita tadi yang kita ikut untuk mengambil gambar bersama dengan mereka di saat sedang menguburkannya. Kita perlu tahu bahwa Nabi SAW sudah menegaskan kepada kita diminta untuk betul-betul mengingat ada satu penghancur dari segala macam bentuk kenikmatan yang ada ini. Apa dia? Al-maut, kematian. Sahabat yang dicintai Allah, apapun kita, rumah akhir kita adalah kubur, yang ukurannya mungkin hanya 2x1 saja. Apapun kedudukan kita, banyaknya harta kita, semua
orang-orang yang kita cintai pun akan menghantarkan kita untuk masuk ke dalam kubur kita. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ketika Rasul mengatakan bahwa kematian itu adalah merupakan pelajaran gitu. Satu, kita harus menyadari bahwa waktu hidup kita itu terbatas. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang itu waktu, maka dia tidak akan pernah maju, tidak akan pernah mundur. Maka dari itu sahabat, yang perlu untuk kita perhatikan adalah bagaimana kita ini betul-betul bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan dalam hidup kita ini semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bekal kita ketika kita sudah ada di dalam kubur itu tidak lain hanyalah amal kita saja. Subhanallah, saat ini mungkin kita tidak merasa gitu ya, bahwa ketika kita beribadah itu merupakan bahagian kita mencari amal. Mungkin kita masih begitu mudahnya menyia-nyiakan waktu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, atau bahkan nauzubillah min dzalik, melakukan perbuatan-perbuatan yang bernilai dosa. Kita harus sadar bahwa ketika itu kita lakukan yang tidak manfaat itu tadi, maka itu yang akan menjadi beban kita ketika kita berada di alam kubur. Maka termasuk bahagian daripada baiknya Islam seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'ni, ketika dia mampu untuk meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Ini pelajaran yang luar biasa. Sadari bahwa hidup kita itu ada waktunya sementara, dan kita harus mampu untuk betul-betul memanfaatkan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, sahabat yang dicintai Allah, kita juga perlu tahu bahwa kematian ini merupakan akhir dari ujian yang Allah berikan kepada kita, sukses atau tidak kita. Maka dari itu kita harus berusaha setiap saat ini kita hiasi dengan hal-hal yang baik, sehingga kita mampu untuk menjalani akhir hidup kita itu dengan husnul khatimah, dengan keadaan yang paling baik. Dan itu adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Tentu ada beberapa tips, salah satu tipsnya adalah kita mohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan kepada hamba ini kematian yang husnul khatimah. Berikan kepada hamba ini akhir yang baik dalam kehidupan hamba, ya Allah. Karena kalau akhir itu baik, maka insya Allah kehidupan berikutnya itu adalah kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Kita dengar berita saat ini, ada orang meninggal dalam keadaan sholat, ada orang meninggal dalam keadaan baca Quran, tapi di sana ada orang meninggal dalam keadaan mabuk, orang meninggal dalam keadaan berjudi. Nauzubillah min dzalik. Ya, gambaran yang ada itu adalah bahagian daripada bagaimana nanti akhir hidup kita. Mudah-mudahan dengan doa kita itu yang bisa menghantarkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sahabat yang dicintai Allah, mungkin saat ini ketika kita sedang pegang HP, ketemu ada tulisan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan, nama orang ditulis di situ dan kita yang baca. Satu saat nama kita yang akan tertulis di situ dan orang lain yang akan membacanya. Maka persiapkan untuk kehidupan kita setelah kematian, supaya kehidupan setelah kematian ini jauh lebih baik dibandingkan kehidupan dunia kita. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, di mana semuanya pun sudah ditentukan batas waktu keberadaannya. Begitu pula bagi setiap makhluk yang bernyawa, sudah barang tentu akan mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sahabat yang dicintai Allah, bagi kita yang saat ini mungkin pernah ditinggal oleh orang-orang kita terkasih gitu ya, baik itu anak kita, orang tua kita, saudara kita, teman kita, kita harus sadar bahwa memang begitulah fitrah yang Allah sampaikan kepada manusia. Kita akan diuji. Walana beluwanakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin, bahwa kita akan diuji oleh Allah. Niscaya pasti kamu akan diuji dengan kekurangan, dengan takut ya, dengan lapar, dengan kekurangan harta, dan termasuk salah satunya kehilangan orang-orang terkasih ya. Maka dari itu sahabat, kita harus pandai untuk juga menyikapi hal yang seperti ini. Karena terkadang saya melihat dan kita mendengar bersama ketika ada orang yang ditinggal wafat oleh orang yang dia sayangi, tiba-tiba keimanannya goncang, tiba-tiba keimanannya itu bahasanya itu mungkin dia agak sedikit terganggu gitu. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama, bahwa
Kematian itu jangan sampai dijadikan sebagai sesuatu yang membuat kita itu jauh dari Allah. Justru ketika kita itu ditinggal wafat oleh orang yang kita cintai, kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kita sadar, oh ternyata memang Allah sedang uji saya. Yang kadang-kadang cinta saya terbagi dengan seseorang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta agar kecintaan ini murni hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satunya adalah bagaimana kita itu menjadikan kematian itu bahagian daripada bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, memang aku mencintai dia, tapi ketika engkau ambil dia, ini tidak akan melunturkan cintaku kepadamu. Itu yang harus kita pahami bersama sahabat. Dan sahabat yang dicintai Allah, kita juga perlu tahu bahwa bukti cinta itu bukan hanya sekedar dalam kata-kata ya. Jadi kalau seandainya saat ini kita begitu cinta kepada orang, lalu dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berpisah dengannya, maka buktikan itu dengan doa kita. Karena salah satunya sunnah ketika kita datang ke pemakaman begini itu selain dari mengingat mati adalah kita mendoakan mereka gitu. Jadi banyaklah doa, terus doakan. Apalagi kalau itu adalah orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni hamba dan ampuni kedua orang tua hamba. Karena doa seorang anak kepada orang tuanya itu menjadi anugerah terbesar bagi orang tua ketika dia ada di dalam kuburnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan ada orang yang di dalam kubur itu kaget gitu, karena ternyata siksanya dikurangi dan nikmatnya diangkat, derajatnya diangkat oleh Allah. Rabb ayu syai'in hadza, ya Allah ini apa ya Allah, tiba-tiba kok aku dikurangi siksaku dan dinaikkan derajatku. Dijawab singkat, waladuka istaghfaralaka, anakmu detik ini sedang mendoakanmu. Subhanallah sahabat, ternyata orang-orang terkasih yang sudah meninggalkan kita wafat, itu yang dia minta adalah bagaimana kita mampu mendoakan mereka. Doa tidak panjang, tidak butuh waktu, tidak keringetan, tidak butuh tenaga, tapi ternyata sangat berharga untuk mereka sahabat. Maka ini yang harus betul-betul kita pegang gitu. Setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita doakan mereka. Saat berangkat kerja doa, pulang kerja doa, waktu senggang doa, sampaikan kepada mereka agar apa yang kita mampu untuk kita kerjakan itu mampu memberikan manfaat untuk mereka. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk saya pribadi dan kita bersama, bagaimana kita mampu membuktikan cinta kita kepada orang yang kita sayangi ketika mereka sudah meninggal dunia. Salah satunya adalah dengan doa kita untuk mereka, dan inilah poros. Sahabat yang dicintai Allah, Makom Baqi yang terletak di sebelah timur Masjid Nabawi ini adalah pemakaman yang menyimpan jasad keluarga dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang berada di kota Madinah. Dalam bahasa Arab, Baqi berarti tanah yang luas dan ditumbuhi oleh pepohonan. Area pemakaman yang memiliki luas 138 meter ini hanya diperbolehkan untuk para peziarah laki-laki saja. Dalam ajaran Islam, ziarah kubur seperti ini diperbolehkan, asalkan diiringi dengan niat yang baik, yaitu untuk mengingat dan mencontoh perjuangan para sahabat, syuhada, dan keluarga Rasulullah SAW. Sahabat yang dicintai Allah, di sekitaran kita ini banyak sekali batu nisan. Hendaknya ini juga harus mampu menjadi pengingat buat kita sahabat, karena kita nanti akan menjalani itu. Saya teringat dengan satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Munafiqun. Ketika ada seorang yang sudah mendekati kematian, dia baru sadar gitu bahwa ternyata hidup ini begitu berharga dan kematian sudah tinggal di depan mata. Apa yang dia ucapkan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia minta, ya Allah tolong dong undurin dikit ya Allah, mudah-mudahan saya dengan diundurkan sedikit waktu hidup saya itu saya bisa bersedekah, saya bisa beramal baik. Ya Allah, alangkah kasihannya orang seperti ini sahabat. Dia punya kesempatan begitu panjang tidak dia gunakan, tapi begitu sudah sampai di akhir dia baru bermasalah, minta diakhirkan waktunya, minta ditambah waktunya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak masuk bahagian orang-orang yang seperti itu. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang sudah Allah berikan. Kita lagi kepikiran pengen bersedekah, kita punya uang, langsung aja. Gak usah mikir nanti gimana nih saya biasa hidup, saya masih butuh ke pasar makan apa segala, udah tinggalin dah itu. Karena memang tujuan hidup kita sebenarnya adalah mengumpulkan segala macam kebaikan, sebanyak-banyaknya amal saleh.
Nah, kalau sudah masuk di dalam kubur, ada juga yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun. Qala rabbirji'un, minta tuh, ya Allah balikan aku ke kehidupan dunia lagi, minta dikembalikan lagi ke kehidupan dunia. Subhanallah, udah dalam kubur dia baru tahu di dalam kubur ternyata kehidupannya seperti itu, disiksa karena dia tidak bisa mengumpulkan banyak amal, kurang amal, banyak dosa. Akhirnya dia katakan, ya Allah saya sadar, ya Allah sekarang saya tahu, ya Allah rabbirji'un, balikan aku ke dunia lagi. Mudah-mudahan aku bisa mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan walaupun hanya sedikit saja, ya Allah. Luar biasa kalau sudah seperti ini sahabat ya. Jangan sampai dua kejadian ini ada pada kita. Sudah mendekati sakaratul maut dia baru sadar, atau sudah masuk ke dalam kubur dia baru sadar. Maka detik ini, mari apa yang bisa kita kerjakan. Punya kesempatan bisa baca Quran, punya kesempatan bisa sholat sunnah, punya kesempatan bisa pengajian, punya harta sedekahkan, jangan tunggu nanti, jangan berpikiran ngumpulin, jangan berpikiran malas dalam kehidupan dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini bagi seorang mukmin itu adalah ladang untuk akhirat dia, bukan untuk bersenang-senang. Nanti senang-senangnya di kubur, nanti senang-senangnya di akhirat. Kita hidup di dunia hanya 60-70 tahun, di kubur bisa ratusan ribuan tahun. Saatnya bagi orang cerdas berpikir bahwa kesenangan itu bukan di waktu yang pendek, tapi kesenangan untuk di masa yang jauh lebih panjang lagi. Dan inilah parasyutnya. Mukmin tentu saja kematian bukanlah hal yang menakutkan. Jika kita beriman dan bertakwa selama hidup di dunia, maka kita akan merasakan indahnya surga yang kekal. Oleh karena itu, dalam menyambut kematian, kita tidak boleh terlena dalam kenikmatan duniawi semata. Akan tetapi, kita harus mempersiapkan diri agar bisa merasakan indahnya kematian dengan memperoleh kenikmatan, ketentraman, dan surga sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Semoga perjalanan ke poros surga kali ini menjadi pemicu semangat kita untuk terus memperbaiki akhlak, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta memperbanyak amalan-amalan soleh sebagai bekal berharga kita menuju kematian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.